Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat fakta di balik misteri? Mudah-mudahan sobat semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang limpah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sobat semuanya, pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan kisah pengalaman saya waktu itu saat melintasi jalur Tanjakan Salawe, Panawangan, Kabupaten Ciamis. Bagaimana kisahnya? Simak terus video ini sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, share, dan komen, serta dukung channel ini agar bisa terus berkembang. Baik, sobat semuanya, tidak berlama-lama lagi, saya akan membagikan kisah perjalanan saya melintasi jalur Panawangan, Tanjakan Salawe, Kabupaten Ciamis. Awal mulanya, pada saat itu, saat saya kerja pagi seperti biasa, ada kabar duka dari salah satu rekan saya yang kebetulan beda departemen. Sebut saja namanya Rinto. Ada kabar duka bahwa orang tua Rinto meninggal dunia tepatnya di Kecamatan Sidarja, Kabupaten Cilacap. Nah, seperti biasa pada saat ada yang berita duka, biasanya kita melakukan takziah ke rumah duka atau ke rumah almarhum orang tua atau mertua dari si pekerja. Nah, pada waktu itu kebetulan yang ikut takziah itu ada 4 orang termasuk saya sendiri. Jadi yang pertama itu kita sebut saja Pak Bobi, itu kebetulan atasan dari Pak Rinto yang orang tuanya meninggal. Kemudian Pak Rangga, nah, Pak Rangga ini adalah masih bawahannya Pak Bobi, dan juga rekan saya Jaki. Nah, pada saat itu sekitar pukul 9 atau 10 pagi kita bersiap-siap untuk berangkat ke Sidarja, Kabupaten Cilacap. Kita siap-siap, kita berangkat menggunakan armada Isuzu Panther. Kita berangkat berempat bersama rekan saya Jaki, kemudian atasan dari Pak Rinto ya Pak Bobi dan Pak Rangga. Jadi total kita berangkat berempat. Kita berangkat dari perusahaan kurang lebih pukul 10 pagi. Nah, kita masuk ke Karawang Barat, Karawang Barat 1, kemudian kita keluar di Tol Pejagan. Nah, kemudian kita coba buka maps yang dikirimkan oleh Pak Rinto. Kebetulan Pak Rinto sudah pulang duluan dan sudah berada di Sidarja, Cilacap. Dan kemudian kita coba buka maps di situ, dan kita diarahkan ke Tanggungan. Nah, mungkin teman-teman tahu ya arah ke Tanggungan. Kalau lurus itu arah ke Songgom yang pinggir kali. Nah, itu kita diarahkan ke belok ke kanan. Itu kalau tembusnya lurus itu ke arah Ciledug Cirebon. Nah, kita diarahkan ke belok kanan, kemudian ada gang lumayan kecil ya, tidak terlalu lebar, masuk ke perkampungan. Akhirnya kita lewat situ. Nah, kita memang tidak tahu sama sekali itu jalur tersebut. Kita hanya ikutin maps saja. Kita buka maps, ikutin maps. Nah, ternyata kita diarahkan ke Tanjakan Salem. Itu Gunung Lio kalau tidak salah ya.
Mungkin bagi orang yang berbus yang memang tahu atau tanggungan, mohon dikoreksi, silahkan bisa di kolom komentar ya teman-teman atau sobat fakta di balik misteri. Nah, kita lanjut. Nah, kita diarahkan ke tanjakan Salem. Tanjakan Salem ternyata memang treknya sangat curam ya. Tanjakannya sangat nanjak terus, pokoknya nanjak terus. Nah, untungnya kita memang menggunakan mobil Isuzu Panther yang memang untuk tanjakan sangat kuat lah, tidak diragukan lagi untuk trek menanjak. Kemudian kita terus menyusuri ke Gunung Lio. Nah, nyampe situ kurang lebih menjelang duhur. Akhirnya setelah melewati tanjakan, melewati Gunung Lio atau tanjakan Salem, kemudian kita turun. Kita turun itu sampai ke daerah Majenang. Nah, memang di jalur tersebut itu jarang sekali kendaraan yang lalu lalang. Karena memang kita tidak tahu sama sekali. Karena kita ngikutin maps, mungkin karena memang di situ jarak yang arahnya lebih dekat, potong jalan, akhirnya kita lewat tanjakan Salem tersebut. Nah, kemudian kita turun. Nah, itu ternyata turun itu kita memasuki daerah Majenang. Nah, kemudian sebelum melanjutkan perjalanan, kita istirahat di salah satu rumah makan atau warung di situ. Nah, kita berhenti di situ, istirahat, sholat duhur, dan juga kita sekalian makan. Nah, kebetulan kita ngobrol-ngobrol dengan yang tukang warung, ternyata di situ bahasanya bahasa Sunda. Karena mungkin berdekatan lebih ke Banjar, ternyata bahasa Sunda. Setelah saya tanya-tanya, Bu, ini daerah mana ya? Oh iya, daerah Majenang. Daerah Majenang, ah. Terus saya nanya, kalau Sidoarjo masih jauh ya Bu ya? Oh masih tebih lah. Ya, di situ kita sholat, kemudian makan dan istirahat sebentar. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan ke rumah duka, ke Sidoarjo. Kita sampai sebelum asar berarti ya. Kita karena sampai turun Majenang itu kurang lebih jam 1 atau setengah 2. Kemudian kita istirahat di situ kurang lebih setengah jam lebih. Kita melanjutkan perjalanan ke Sidoarjo. Sampai di rumah duka itu sebelum asar. Dan kita kemudian istirahat dan juga bertemu dengan Pak Perinto dan juga keluarga, berbelasungkawa atas wafatnya orang tua beliau. Kemudian di sana juga kita tidak berlama-lama, sampai kurang lebih setengah jam atau 45 menit ya. Istirahat, kita minum, kemudian sampai terdengar azan asar. Kita sekalian sholat asar di situ. Kemudian setelah asar kita izin pamit ke Pak Rinto dan keluarga untuk kembali ke Karawang. Nah, kebetulan memang kita berangkat dari awal dari Karawang sampai dengan Sidoarjo. Itu yang bawa mobil itu atau yang nyetir itu Pak Bobi. Itu atasan daripada Pak Rinto. Kebetulan saya mendampingi beliau di depan sebagai navigator. Nah, pada saat kembali ke Karawang, saya coba menawarkan ke Pak Bobi, Pak, mau gantian kan nyetirnya? Kemudian Pak Bobi menjawab, oh nggak usah, biar saya aja, insya Allah masih kuat. Oh ya sudah, kalau masih kuat, nanti
kalau memang di perjalanan sudah ngantuk atau lelah, silakan bisa ngomong saja Pak, saya nanti biar saya ngerti. Nah, singkat cerita kita pamitan pada asar kurang lebih pukul 4, pamitan ke keluarga Pak Rinto dan juga keluarga untuk kita kembali ke Kerawang. Nah, sehubungan waktu sudah sore dan kita menghindari kemalaman di jalan, akhirnya kita putuskan untuk tidak melewati jalur yang tadi kita berangkat. Nah, kita putuskan untuk lewat selatan, lewat Bandung. Dan itu pun kita memang tidak paham tuh untuk jalur selatan tersebut. Akhirnya kita kembali ikutin maps tuh. Ikutin maps, kemudian Sidarja, kemudian ke arah Banjar tuh, Banjar Patroman, kemudian ke Tasik. Nah, di perjalanan itu kita melihat bus jurusan Bekasi Tasik. Akhirnya kita coba ngikutin tuh, siapa tahu bus ini melewati jalur selatan. Akhirnya kita ikutin bus, tidak jauh dari bus, ikutin, biar kita tidak nyasar sambil tetap buka Google Maps. Nah, kemudian karena kondisinya kita melewati beberapa keramaian, pasar, akhirnya kita kehilangan jejak tuh. Kehilangan jejak bus jurusan Tasik Bekasi. Ternyata kita diarahkan ke jalur tengah waktu itu, ke jalur tengah, menuju ke arah tol Kertajati Majalengka. Itu pun kita tidak tahu jalur tersebut karena baru pertama kali kita melalui jalur selatan maupun jalur tengah. Nah, karena kita kehilangan jejak bus tersebut, akhirnya udahlah kita ngandelin daripada Google Maps. Nah, kemudian ketika tiba maghrib, akhirnya kita istirahat, sudah memasuki daerah Tasikmalaya sebelum kita memasuki yang tanjakan Salawe Panawangan. Akhirnya kita istirahat di situ, kita sholat maghrib, kita makan bersama Pak Bobi, Pak Arangga dan juga Caki teman saya. Nah, setelah istirahat makan, kemudian sholat maghrib, akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju ke Kerawang. Nah, pada saat kita melanjutkan perjalanan, kemudian tibalah waktu sholat Isya, azan Isya terdengar. Nah, kita coba cari masjid atau musola yang memang ada di daerah situ ya, di daerah yang akan kita lewati. Nah, kemudian kita sebelum masuk ke tanjakan Salawe, di daerah Panawangan atau Cimaragas kalau Ciamis, itu memang di kanan kiri itu sudah jarang rumah ya. Rumah-rumah warga itu sudah jarang dan kondisinya itu gelap. Nah, kemudian kita melihat salah satu musola di sebelah kiri. Karena kita coba mampir karena sudah Isya, biar tenang. Kita coba istirahat untuk melaksanakan sholat Isya di musola tersebut. Kemudian setelah sholat Isya, saya kembali menawarkan ke Pak Bobi untuk bergantian untuk saya bisa nyetir. Saya tawarkan lagi, Pak, gimana? Mau gantian apa enggak? Nah, kata Bobi kembali lagi seperti tadi bilangnya, oh nggak usah, biar saya aja masih kuat insya Allah. Kalau saya bilang ya udah, kalau masih kuat silakan Pak. Ya, lanjut, nanti kalau lelah silakan ngomong aja Pak. Oke, siap. Udah, singkat cerita kita melanjutkan perjalanan menuju ke arah Kerawang. Nah, kita masuklah ke daerah tanjakan Salawe. Nah, saya coba di Google Maps itu memang treknya itu lumayan meliuk-liuk. Mungkin teman-teman bisa dilihat di Maps, treknya itu meliuk-liuk. Nah, kebetulan saya ada salah satu teman orang Ciamis. Nah, saya coba nanya tuh, ini saya lagi di sini nih, lewat sini nih Panawangan, yaitu tanjakan Salawe katanya. Kenapa disebut tanjakan Salawe? Nah, ternyata memang tanjakannya itu ada 25. Salawe itu kan bahasa Sunda ya, bahasa Indonesia itu 25. Nah, katanya sih tanjakannya itu ada 25 tanjakan meliuk-liuk. Tapi saya nggak coba ngitung ya, karena memang kondisinya gelap. Dan
Hanya kita ngikutin map tanjakan Salawe. Nah, di tengah-tengah perjalanan sebelum kita melewati tanjakan Salawe, itu kita terjadi sedikit insiden. Nah, waktu itu entah itu Pak Bobi itu lelah ataupun kurang istirahat ataupun mungkin ngantuk. Nah, tiba-tiba pada saat mau menyalip sebuah truk, nah di depan itu ternyata ada kendaraan, karena memang kan jalurnya 2 arah ya, dan itu tidak terlalu lebar lah, cukup hanya 2 mobil. Karena mungkin kurang konsentrasi sehingga pada saat nyalip itu nggak dapat. Pada saat nyalip nggak dapat karena di depan ada mobil, mungkin kaget juga dan kurang konsentrasi, sehingga pada saat mau ngambil ke kiri itu ternyata nyenggol bodi truk sebelah kanan. Ini saya juga yang di sebelah kiri sempat kaget, sampai wah, kenapa? Kok kayaknya nyenggol nih. Akhirnya karena kita pikir itu cuman sedikit, akhirnya udahlah kita tetap jalan dan truk pun tidak coba mengejar ya, akhirnya kita tetap jalan terus, dan itu pun kita tidak langsung ngecek di lokasi kejadian. Akhirnya kita jalan terus sampai melewati tanjakan Salawe, kemudian ke jalur biasa memasuki Kabupaten Majalengka untuk arah ke tol Kertajati. Nah, kemudian pada saat di tol, masuk tol Cipali, kita masuk di rest area, baru kita cek mobil yang tadi menyenggol truk. Nah, ternyata di kaca depan itu sebelah kirinya itu retak. Nah, akhirnya kita setelah istirahat di rest area, kemudian kita lanjut pulang menuju arah ke Karawang lewat tol Cipali, dan alhamdulillah kita diberikan kelancaran keselamatan sampai dengan tempat tujuan di Karawang. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di Karawang dengan selamat. Nah, setelah beberapa hari berlalu, pada saat saya coba lagi nonton YouTube, saya scroll, ternyata ada salah satu podcast horor di situ ceritakan atau mengisahkan tentang tanjakan Salawe, daerah Panawangan, Ciamis. Nah, ternyata saya baru tahu bahwa di situ ternyata banyak kisah-kisah mistis dan horor, dan waktu itu kita alhamdulillah diberikan keselamatan, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, walaupun ada insiden kecil mobil kita menyenggol sebuah truk. Nah, di podcast tersebut saya nonton tuh, ternyata si orang tersebut pernah disesatkan masuk ke alam gaib. Waktu itu beliau itu seorang supir yang mengantar barang dari Bekasi ke Tasik, ke Ciamis, ke daerah selatan. Pada saat melewati tanjakan Salawe, Panawangan, beliau itu dalam ceritanya itu beliau disesatkan beberapa hari di daerah tersebut. Dan juga mungkin bisa dilihat di beberapa artikel, bisa teman-teman di searching lah di Google. Nah, ternyata tanjakan Salawe itu juga ada mitos, ada siluman ular di situ. Itu pun saya tahu setelah beberapa hari kita setelah melewati tanjakan Salawe di Ciamis. Alhamdulillah kita diberikan kelancaran dan keselamatan waktu itu sampai kembali pulang ke Karawang. Tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, karena memang waktu itu kita pada saat lewat di situ itu belum terlalu malam ya, kita ba'da isya kurang lebih pukul 20.00, jadi kondisi juga tidak terlalu sepi ya, masih banyak yang lalu lalang mobil dari arah Ciamis ke Majalengka ataupun sebaliknya. Jadi itu mungkin sobat semuanya sedikit pengalaman saya ketika melewati jalur Panawangan, tanjakan Salawe
Kabupaten Ciamis. Jadi bagi sobat semuanya yang mungkin suatu saat melintasi jalur tersebut, tetap berhati-hati, tetap konsentrasi, tetap berdoa, tetap membaca sebisa-bisa kita pada saat melintasi jalur tersebut, agar kita senantiasa diberikan perlindungan dan keselamatan. Baik sobat semuanya, ambil positif dari kisah yang saya sampaikan dan buang hal-hal yang negatif. Tetap di channel kesayangan kita, Fakta di Balik Misteri. Mengungkap fakta di balik misteri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.